Saudaraku, hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita. Tema pada hari ini adalah bagaimana menaklukkan keserakahan. Kita membaca firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 3 dan 5. Ibrani pasal 13 ayat kelima. Mari kita buka suara membaca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan dalam hidupnya. Suatu hari ketika latihan upacara pernikahan, pengantin pria berkata kepada Pak Pendeta, Pak, saya minta tolong supaya janji nikah itu Bapak ubah sedikit. Khususnya kalimat, aku harus mencintai istriku susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit, sampai maut memisahkan. Pak, tolong maut memisahkan ini sulit ini. Dihapuskan saja, Pak. Saya akan sumbang untuk Bapak 5 juta rupiah. Pengantin pria itu kasih amplop kepada Pak Pendeta. 5 juta mereka sepakat. Besoknya pada hari pernikahan itu, waktu pemberkatan nikah, pas waktu mengucapkan sumpah, pendeta berkata kepada pengantin pria itu, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan akan sungguh-sungguh mencintai istrimu dan tidak akan berpaling kepada wanita lain selama kamu hidup? Kamu berjanji bahwa kamu akan bangun pagi setiap hari dan siapkan sarapan pagi untuk dia. Dan kamu berjanji akan menuruti perintahnya dan semua keinginannya. Dan kau harus setia sampai mati. Pengantin pria itu telan ludah. Dalam hatinya kan sudah sepakat. Lalu dia lihat sekeliling banyak orang. Dia menjawab dengan suara kecil, ya saya berjanji. Selesai upacara, pengantin pria mendatangi pendeta itu dan dia mengatakan, Pak, kan kita sudah sepakat. Kenapa demikian? Pak Pendeta bilang, kemarin istrimu datang, dia kasih 10 juta rupiah. Saudaraku, ini hanya cerita humor. Tapi memberitahukan kepada kita bahwa semua orang itu bisa tergoda terhadap dosa keserakahan. Termasuk pendeta, pastor, imam, rohaniwan, siapapun yang dianggap paling benar, paling suci di muka bumi ini, bisa tergoda jatuh ke dalam keserakahan tanpa kecuali. Dosa keserakahan ini sudah setua umur manusia, bahkan lebih tua dari alam semesta. Pemimpin iblis yang bernama Lucifer itu jatuh di dalam dosa serakah. Dia mengingini kedudukan Tuhan Allah dan dia dibuang ke bumi dengan sepertiga pengikut yang mensupport dia.
Manusia pertama Adam dan Hawa misalnya, mereka jatuh ke dalam dosa keserakahan ketika ditawarin bisa menjadi sama seperti Allah. Luar biasa. Apa sih definisi dari keserakahan? Secara psikologis, keserakahan adalah sebuah keinginan hati yang tidak pernah akan puas. Keinginan hati yang tidak pernah merasa cukup, yang mendorong seseorang untuk mengejar, mencari, dan mengumpulkan sebanyak mungkin untuk diri sendiri. Itulah serakah. Secara Alkitab, sangat jelas tadi kita sudah baca dalam Efesus pasal ke-5 ayat 5, dan kalau saudara bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat ke-5, Alkitab berkata keserakahan adalah dosa penyembahan berhala yang membawa manusia menuju kepada kebinasaan. Istilah berhala di sini bisa berupa apa saja, ya, yang menggantikan kedudukan Tuhan, sehingga bukan Tuhan yang menjadi paling utama dalam hidup ini. Misalnya uang, harta, kuasa, jabatan, pangkat, keinginan untuk mengontrol orang lain, gila hormat misalnya, dan keinginan-keinginan daging lainnya yang ada di dunia ini, yang bisa mengontrol hati seseorang, yang bisa mengendalikan hidup seseorang, itu adalah manifestasi dari keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa bahayanya dosa keserakahan ini, saudaraku? Yang pertama, hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kalau saudara punya serakah, saudara akan khawatir dan takut. Khawatir tidak cukup, ya, takut kekurangan, takut jatuh miskin, ya, yang main judi takut kalah. Itu semua mengkontrol pikirannya, kekhawatiran dan ketakutan. Pikirannya jadi sempit, hatinya jadi picik, dan jiwanya stres. Stres karena apa? Tidak ada sukacita, tetapi khawatir menggerogoti dia. Kalau kita bandingkan dengan 1 Timotius 6 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan cari uang boleh. Tapi jangan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka cita. Saudara melihat? Kedua, bahayanya merusak relasi dengan sesama. Oh, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara sekandung, hubungan famili, dan relasi-relasi manusia lainnya bisa menjadi rusak dan hancur gara-gara keserakahan. Oh, kita bisa cari banyak sekali cerita tentang anak-anak yang rebutan warisan dan rebutan harta dan ingin saling membunuh. Keluarga kerajaan yang kemudian saling menembak, saling membunuh gara-gara serakah kuasa, jabatan, dan harta, dan tahta. Keluarga presiden, keluarga pejabat, bahkan relasi-relasi lainnya itu menjadi rusak, retak, dan hancur. Dari teman baik menjadi musuh gara-gara keserakahan. Bahaya yang ketiga, tidak fit untuk kerajaan Allah. Efesus 5:5b. Tidak pantas untuk kerajaan Allah. Sebab apa? Sebab penyembahan berhala itu kehilangan iman karena keserakahan. Mulutnya memuji Tuhan, bilang percaya Tuhan, tapi sebenarnya hatinya tidak pernah ada Tuhan. Tapi ada uang, ada harta, ada materi, itu berhala. Belum pernah. Jadi serakah itu soal hati. Contoh dalam Alkitab misalnya, istri Lot, nyonya Lot. Waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, menurunkan hujan belerang, Lot dan keluarganya mau diselamatkan oleh malaikat. Dengan satu syarat, lari ke kota yang terdekat dan jangan menoleh ke belakang.
Istri Lot nyolot, ikut lari. Tapi kemudian dia ingat apa? Hartanya. Menoleh ke belakang. Akibatnya nyolot berubah jadi tiram alias tiang garam. Dia tidak fit untuk kerajaan Tuhan. Akan ketika Joshua dan pasukannya menaklukkan Jericho misalnya, Tuhan sudah pesan, barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan jangan kamu ambil. Tetapi Akan dan keluarganya serakah dan mengambil dan menyimpan di tanah. Ketahuan. Keserakahan kemudian membinasakan Akan dan keluarganya. Saya tidak tahu berapa lama sudah jadi orang Kristen. Adakah milik Tuhan yang masih kamu pakai untuk dirimu sendiri? Yang harusnya untuk pekerjaan Tuhan, yang harusnya milik Tuhan. Hatinya tidak ada Tuhan. Yudas Iskariot misalnya. Hatinya gak ada Tuhan, walau ikut Tuhan 3,5 tahun. Dia berani menjual gurunya dengan uang 30 keping perak. Dan berakhir dengan kebinasaan. Saudara melihat bahaya sekali. Keserakahan ini membawa kepada kebinasaan. Lalu pertanyaan kita, Pak, bagaimana caranya menaklukkan keserakahan? 3 cara. Yang pertama, jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara. Ibrani 13 ayat 5a. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan kamu menjadi hamba uang, artinya jangan kamu jadikan uang itu Tuhanmu atau tuanmu. Kamu budaknya, jangan. Tapi jadikanlah Tuhan Yesus itu tuanmu atau Tuhanmu. Memang dia adalah Tuhan yang patut disembah. Ini syarat pertama, ini langkah pertama. Uang itu bukan tuan, tapi uang itu budak. Uang itu adalah hamba yang seharusnya melayani manusia, bukan manusia melayani uang. Jangan dibolak-balik. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, Tuhan sudah memberikan order. Ya. Pencipta paling tinggi, kemudian manusia, ciptaan yang paling tinggi, dan semua yang lain, binatang, tubuh-tubuhan, dan materi, termasuk uang dan kekayaan, itu paling rendah. Manusia harus apa? Mengontrolnya, memanagenya, menaklukkan seluruh alam semesta ini. Tapi karena dosa masuk ke dalam dunia, ini terbalik. Uang, harta, benda, materi diangkat menggantikan Tuhan. Tuhannya nggak tahu dibuang kemana, lalu manusia menyembah atau mengutamakan materi. Order terbalik, saudara. Nah, kalau hari ini saudara ingin mengalahkan keserakahan, menaklukkan keserakahan, maka order ini harus dibalik kembali. Materi harus di bawah kita, di bawah manusia. Kita yang kontrol dia budak. Dia alat, dia bukan tujuan. Alat untuk mencapai tujuan, yaitu memuliakan Bapa di sorga. Ketika order ini dibalik kembali, di situ keserakahan akan dilenyapkan. Orang yang menjadi budak uang adalah orang yang serakah dan sangat kasihan. Prinsip hidupnya, waktunya, energinya, tujuan hidupnya, arah hidupnya, perkataannya, perbuatannya dikontrol dan dikendalikan oleh uang. Kasihan sekali. Suatu hari di sebuah mall, shopping center, ya, satpam menemukan ada sebuah dompet wanita, ya, Louis Vuitton, terjatuh, lalu diambil dibawa ke pos security, dibuka gak ada ID-nya, gak ada apa-apa, gak ada credit card, ya. Gak ada nama, cuma ada uang cash $2.000. Nah, kalau saudara jadi security gimana? Oh Tuhan, gak tahu mau kembaliin siapa.
ini rezeki nomplok. Itu serakah karena bukan milikmu. Lalu satpam mengumumkan, ya, pakai mikrofon. Saudara-saudara pengunjung di mall ini telah ditemukan sebuah dompet wanita Louis Vuitton berisi uang cash $2.000, tidak ada ID. Siapa yang merasa memilikinya, silakan datang ke pos security. Dalam 10 menit, saudara, 2 baris. Yang memiliki dompet itu kan 1 orang. Kenapa 2 baris? Ada orang Indonesia enggak ya? Saudara ikut ngantri enggak kalau pas di mall itu? Hah? Halo? Enggak? Bagus, cuman agensi luar biasa. Tidak mengingini milik orang lain. Puji Tuhan. Ya. Coba dengan contoh ini. Minggu pagi, saudara siap-siap mau ke gereja. Tiba-tiba telepon berbunyi, kring, rekan bisnismu telepon atau bosmu. Ada lowongan bisnis, untung $20.000. Tapi kamu harus segera berangkat ke Las Vegas. Padahal hari itu kamu WL. Ini Kang tahu apa? Bisnis sih. 20.000 untungnya. Gimana kalau bukan WL? Saudara cuma penyambut tamu. Telepon cucut Saatnya saudara harus beribadah, siap-siap berangkat dengan istri dan anakmu. Saya tanya, uang mengubah saudara enggak? Nah ini poinnya. Apakah uang bisa mengubah pikiranmu, mengubah prinsip hidupmu, mengubah tindakanmu, mengubah perkataanmu? Itu menunjukkan siapa di dalam hatimu atau apa di dalam hatimu. Jika uang bisa mengubah saudara, hati-hatilah saudara sedang menyembah berhala. Uang telah menjadi tuanmu atau Tuhanmu. Ingat saudaraku, uang itu sementara, tapi rohmu, jiwamu itu kekal. Ingat baik-baik. Lebih takutlah kepada Tuhan daripada takut kepada bosmu atau rekan bisnismu atau uangmu. Jangan tawaran-tawaran seperti itu mengubah saudara. Sebab Tuhan sudah memberikan nyawanya. Nyawanya. Bisa diukur gak dengan uang? Gak bisa. Saudara baca berita di Indonesia 2 minggu lalu. Seorang bos tambang batu bara, pengusaha asal Malang. Sangat terkenal, Henry Sutio, orang yang kaya raya, tambang batu baranya di Kalimantan Selatan, saudara, per tahun produksi 6 juta ton, punya 3 private jet. Waktu dia sakit COVID dilarikan ke Jakarta dengan private jet, tetap meninggal dunia. Uangmu, hartamu, kekayaanmu tidak menyelamatkan nyawamu. Tidak bisa berbuat apa-apa ketika nyawamu terancam. Saudaraku, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Mentuhankan Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus itu Tuhanmu. Taruh dia, undang dia dalam hatimu. Bukan materi, bukan benda, bukan yang lain-lain. Amin. Maka keserakahan akan diusir, dilenyapkan dari hidup saudara. Yang kedua, langkah kedua, merasa puas dengan pemberian Tuhan. Ibrani 13:5b berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini artinya ada perasaan puas, ada perasaan terpenuhi dengan anugerah dan berkat pemberian Tuhan. Hatinya merasa puas. Seorang profesor Amerika yang sangat terkenal bernama Douglas McGregor. Dia adalah profesor yang mengajar di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dan dia lulusan Harvard University. Dia berkata demikian, kutipan,
Manusia itu adalah binatang yang terus berkeinginan. Jika satu keinginan dipuaskan, keinginan yang lain akan muncul. Ini adalah proses yang tidak akan selesai dari lahir sampai mati. Saudaraku, kamu setuju gak? Halo? Setuju gak? Hah? Benar apa tidak? Jawabannya bisa benar, bisa tidak. Bisa benar dan saudara setuju kalau keinginanmu itu adalah kepada materi. Kepada hal-hal duniawi. Kepada hal-hal yang sementara. Sebab semua yang di dunia tidak bisa memuaskan keinginanmu. Saudara akan terus berkeinginan sampai mati dan tidak pernah puas. Pernyataan ini salah dan kita tidak setuju kalau keinginan kita itu adalah Tuhan. Keinginan kita adalah Tuhan yang maha sempurna. Maka dia akan memberikan kepuasan itu dalam hati kita. Sesuai dengan apa yang dia berikan, dia anugerahkan. Itu sebabnya dikatakan, puaslah dengan apa yang ada padamu. Saudara perhatikan kalimat, apa yang ada padamu. Saudara jangan berkeinginan apa yang gak ada. Apa yang ada padamu. Punya satu istri, lihatlah istrimu. Puaslah dengan dia. Jangan lihat istri orang lain, nanti gak puas. Kalau kita terus berkeinginan terhadap apa yang belum punya, kita akan merasa apa? Kurang. Aduh kurang nih. Aduh kurang nih. Selalu di pikiran kita adalah kurang. Saudaraku, masing-masing kita Tuhan sudah siapkan anugerahnya dan berkatnya. Bagiannya. Jangan ngotot dan jangan memaksa diri kalau itu bukan bagianmu. Bangun pagi-pagi dan tidur malam-malam, tetap bukan bagianmu. Raja Salomo yang paling berhikmat berkata dalam Amsal 23 ayat 4 dan 5, jangan susah payah menjadi orang kaya. Jangan. Sebab uang dan harta itu tiba-tiba bisa bersayap dan dia akan terbang seperti Raja Wali. Hebat ya, Salomo itu kalau menulis firman Tuhan. Jadi percuma kamu usaha mati-matian. Kerja lebih dari 15 jam, banting tulang, tarik urat. Ngotot sampai kurus kering kerontang kulit dengan tulang. Tetap bukan bagianmu, saudara tidak akan dapat. Sebab istilah kaya itu, jangan cepat jadi kaya. Istilah kaya itu relatif. Berapa sih kaya? Relatif. Gak ada ukurannya, gak ada standarnya. Suatu kali diceritakan ada seorang petani yang miskin. Dia pengen bisa jadi kaya sedikit, ya. Terlalu susah, lalu muncul malaikat. Malaikat mengatakan, mata air dekat sumurmu, mulai besok akan berubah jadi mata air ajaib. Selain mengeluarkan air, akan mengeluarkan uang emas, kepingan logam emas. Emas itu akan berhenti kalau kamu bilang cukup. Cukup satu kata, cukup, lalu stop. Dia ingat baik-baik, dia ambil ember, masukin, masuk ember penuh saudara. Cepat masukin ke rumah, ya kan? Masih mengalir, ambil lagi saudara, sampai gubuk kecilnya hampir penuh. Tempayan, karung, ya, semua, waduh penuh. Aduh, ngomong cukup gak ya? Aduh masih kurang nih, kurang ya. Ting, waduh masih siang, ya udah gali lubang, gali lubang. Wah. Keluar lagi, ngucur lagi, itu agak berhenti. Masih kurang kayaknya, masukin penuhin. Masih kurang nih, masih sore. Wah. Dia gak sadar itu, ting. Akhirnya dia lemes capek. Ting. Uang itu menimbun dirinya, mate. Ini cerita, saudara, ilustrasi. Izinkan saya tanya, apakah saudara sulit berkata cukup? Sebaliknya, apa yang paling banyak saudara katakan? Coba pikir baik-baik. Selama ini kata apa yang paling banyak keluar dari mulutku ya? Kurang? Karyawan terus berkata, aduh gajiku kurang nih. Pengusaha berkata, aduh untungku kurang nih. Targetnya kurang. Yang jadi istri mengeluh, aduh suami kurang perhatian, kurang kasih duit.
kurang royal. Suaminya berkata, aduh istri kurang cakep, kurang seksi, kurang ini, kurang itu. Selalu kurang. Anak-anak mengeluh, ayah kurang waktu nih, kurang murah hati, kurang kasih duit. Orang tuanya, anakku kurang ajar, kurang hormat. Semua begitu. Kurang. Semua merasa kurang. Kapan sih kita bisa berkata cukup itu kapan? Kapan kita bisa sungguh-sungguh merasa puas di dalam Tuhan? Di situ kamu bisa berkata, Tuhan aku tahu ini pemberianmu selalu cukup bagiku. Sesuai dengan karunia-Mu, sesuai dengan kedaulatan-Mu. Waktu kita bisa puas terhadap pemberian Tuhan, ada kepuasan muncul di hati kita. Dan kita bisa berkata, cukup. Oh saudara, puas dan cukup dalam Tuhan itu tidak sama dengan stop berusaha. Sudah cukup, stop bekerja. Stop berkarya, bukan stagnasi, bukan tidak maju, bukan malas-malasan, bukan itu maksud saya. Jangan salah mengerti. Ya. Tapi orang yang merasa cukup, bisa puas di dalam Tuhan artinya apa? Ada sebuah pengakuan dari mulut dan dari hatinya. Semua yang aku punya hari ini adalah pemberian Tuhan. Bukan jasaku, jasa Tuhan. Hebatnya Tuhan, bukan hebatnya pinternya aku, bukan. Ada sebuah pengakuan, Tuhanlah yang mencukupkan aku sesuai dengan kekayaannya dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19. Kita tahu berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan ini semua berkat-Mu. Kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kamu tahu bersyukur, saudara merasa puas. Dan keserakahan akan pergi. Engkau bisa berterima kasih dan bersyukur dengan memberi. Nah ini terbalik dengan serakah. Kalau serakah apa? Mengambil, meraup, siu, kumpulkan sebanyak mungkin segunung. Lawan dia dengan apa? Bersyukur, memberi. Tahu berterima kasih, ini bukan hebatku, pintarku, ini Tuhan yang kasih, kini aku memberi. Ya. Orang yang kaya bukanlah hanya tahu mengumpulkan, bukan. Tapi orang yang kaya diukur dengan apa? Dia tahu memberi. Berbagi kepada orang lain. Ya. Dunia mengukur kaya apa? Kamu worth berapa, ya kan? Kamu bernilai berapa? Orang terkaya diukur dari apa yang dia punya. Ini ukuran dunia. Kalau ukuran Tuhan, ukuran Alkitab apa? Berapa banyak yang kau beri, bukan berapa banyak yang kau punya. Karena percuma berapapun kau punya, begitu besok, ditinggalkan semuanya. Untuk apa kamu kaya raya? Punya banyak tapi untuk diri sendiri. Egois, pakai untuk diri sendiri, untuk apa? Saya melihat mengalahkan keserakahan dengan memberi. Oh mungkin saudara tanya, loh Pak, kalau memberi terus Pak, lama-lama kan entai habis Pak. Emas satu gunung kalau dikasih terus, habis. Setuju gak? Jawabannya saudara, poin ketiga. Yakinlah kepada pemeliharaan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5c. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan kata sekali-kali. Bukan sekali-sekali, saudara ya. Beda nggak? Kalau sekali-sekali iyalah, sekali-sekali lah. Seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Bukan. Sekali-kali artinya apa? Nggak pernah. Nggak pernah sekalipun. Nggak pernah Tuhan itu membiarkan kamu. Nggak pernah Tuhan itu meninggalkan kamu. Nggak pernah Tuhan itu mengabaikan kamu sedetik pun. Saudara harus yakin itu. Kalau yakin itu, gunung emasmu nggak habis kalau dikasih. Ngerti nggak? Tuhan kasih gunung yang lain. Oh, keyakinan itu loh saudaraku. Yakin bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang yang mengasihi Dia. Yang melayani pekerjaannya, yang beribadah dan menomorsatukan Tuhan. Amin. Saudara justru dengan memberi dan terus memberi saudara,
Bukan berkekurangan, bukan habis. Ya, bukan. Justru tambah bahagia, tambah sukacita. Sebab keserakahannya pergi. Betul? Yesus berkata apa? Lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Suatu kali di sebuah kota kecil, orang-orang yang di sana hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Sebab bisnis lagi sepi. Usaha lagi sepi. Orang-orang hidup dalam hutang. Kredit semuanya hutang. Ya. Uang macet karena gak ada yang belanja. Gak ada yang belanjakan uangnya. Suatu hari datanglah seorang turis asing ke kota kecil itu. Dia mendatangi sebuah hotel kecil, dia bilang, saya mau sewa kamar hotel 1 bulan. Oh, pemilik hotel mengatakan kebetulan ada promosi. Bapak boleh nginep 3 malam for free. Kalau suka, baru sign kontrak. Tapi Bapak harus taruh deposit $1.000. Nah, orang itu setuju, kemudian taruh $1.000. Pemilik hotel ambil uang $1.000 itu, lalu dia ingat hutangnya kepada supplier makanan, daging, sayur, ya, supplier itu, utang $1.000. Lalu dia pergi membayar hutangnya kepada supplier itu. Supplier dapat uang $1.000, kemudian dia ingat hutangnya ya, kepada pedagang babi, ya, peternak babi, sapi, dan sayur, ya, si bos itu. Lalu dia pergi membayar hutang dengan uang itu. Nah, pedagang itu kemudian ingat, aduh, aku juga punya hutang nih sama bos truk angkutan yang dia pakai. Hutang. Dia pergi ke sana, dia juga bayar $1.000. Pemilik truk ini, dia adalah seorang Kristen. Besoknya, hari Minggu, dia ke gereja dengan istrinya. Dia bilang kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, sejak saya dan istri dan anak kena COVID 2 minggu lalu, Bapak doakan, teman-teman doakan, saya bersyukur dan waktu itu kami bernasar, kalau Tuhan sembuhkan, kami akan memberi persembahan syukur $1.000. Dan Tuhan menyembuhkan kami bertiga, ini uangnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan $1.000. Wah, pendetanya senang. Oh, saya bersyukur kalian disembuhkan Tuhan. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan menjawab doa. Kemarin saya berdoa, Tuhan, gerejamu butuh $1.000. Karena sewa gedung sudah ditunggak 4 bulan. Dan pemilik gedungnya sudah kasih ancaman bahwa hari Minggu ini terakhir beribadah, kalau tidak bisa bayar maka harus pindah. Tuhan menjawab doa. Tuhan gerakkan kalian datang dan kasih $1.000 ini. Besok saya akan bayarkan. Lalu besoknya Pak Pendeta ambil uang $1.000 itu, dia pergi ke pemilik hotel. Tempat mereka sewa gedung. Dia bilang, Pak, ini utang kami $1.000. Boleh terus sewa di sini ya Pak? Oke ya, you lunas. Baru Pak Pendeta pulang, si turis asingnya datang. Bilang sama pemilik hotel, Pak maaf ya, aku gak jadi sewa kamar. Sebab bosku suruh balik ke kota. Proyek di kota kecil ini dibatalkan. Jadi tolong Pak kembalikan deposit saya $1.000. Wah, pemilik hotel keluarkan dari laci $1.000, kasihkan kepada si turis. Turis itu pamit. Hari itu tidak ada yang dapat duit sama sekali. Gak ada yang dapat apa-apa. Tapi semua orang tersebut yang di kota kecil itu, hutangnya lunas. Dan mereka bisa hidup lebih bergairah. Hidup lebih bersukacita, lebih optimis untuk bekerja dan berusaha lagi. Saudara lihat ilustrasi ini. Ketika semua orang rela mengeluarkan duitnya untuk dibelanjakan dan untuk dipakai. Ketika uang itu bersirkulasi, maka roda kehidupan dan roda ekonomi akan berjalan. Ketika semua rela mengeluarkan uang, itu sukacita, itu bahagia.
Tapi ketika semua orang kemudian memikirkan diri sendiri, pelit, kikir, takut, khawatir, egois, menahan duitnya, roda kehidupan akan mati sebab ekonomi tidak berputar. Akan terjadi macet, krisis ekonomi, krismon, resesi, dan akan menuju kebangkrutan dan kehancuran. Saudara melihat, memberi bukan membuatmu susah, memberi buat kamu sukacita dan bahagia. Dan yang paling penting, saudaraku, ilustrasi ini mengajar kita, semua kita hari ini hidup dalam hutang. Amin. Gak ada yang memiliki sesuatu di bumi ini. Semua pinjaman dari Tuhan. Gak ada hak milik, semua hak pakai, hak pinjam. Kita semua kredit. Itu sebabnya jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu egois, jangan kamu kikir dan pelit. Pakai titipan Tuhan itu sebaik-baiknya. Pakai titipan Tuhan itu dengan baik dan benar, sesuai firman-Nya. Dia akan mencukupkan kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Ingat, uang dan harta bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Selalu kalau kamu pakai uang, Tuhan, uang ini milikmu. Hari ini di tanganku, besok di tangan dia, lusa di tangan dia, ya. Minggu depan di tangan dia, nanti 2 minggu lagi balik ke kamu. Putar-putar, saudara. Putar, gak ada yang punya sesuatu. Putar, lama-lama apa? Meninggal dunia, sampai kita mati. Begitu mati, tinggalin. Dan kalau kita berhutang kepada Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, permisi tanya, kalau besok saudara harus meninggal dan bertemu Tuhan, siapkah saudara mempertanggungjawabkan hutangmu? Pinjamannya kepadamu, siap gak saudara? Kiranya Tuhan menolong kita semua, mengasihani kita, dan kita menaklukkan keserakahan yang mencoba menggerogoti hati dan jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati, di pikiran kami. Memperbaharui hidup kami dari sehari ke sehari. Kami sungguh-sungguh belajar puas di dalam Tuhan. Kami sungguh-sungguh mentuhankan Tuhan Yesus. Dan kami sungguh-sungguh yakin dan beriman terhadap pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami dan membiarkan kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.